Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andika, siapa dari kita yang belum pernah mendengar tokoh di zaman wali, yaitu Syekh Siti Jenar? Mari kita bedah sejarah tentang tokoh Syekh Siti Jenar. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, dan nyalakan notifikasinya ya. Banyak orang berbicara tentang hal-hal di zaman dulu. Kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar namanya agak sedikit menggelikan, karena laki-laki kok disebut Siti. Tapi itulah sebutan dulu, ya mungkin dulu Syekh Said, Saidah, Saidi Jenar. Tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lembah Abang dan segala macamnya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama pewarisi Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Halaj, itu ada semua di zaman-zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian al-Halaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam kehadiran Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, karena Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkin, wujudnya mungkin, dan dia ada, hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam-imam wujudiyah namanya Imam Arabi dengan al-wujud al-mutlak. Al-wujud al-mutlak ini jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti al-Halaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanyalah Allah, Sang Pencipta alam. Ini dianggap semua dalam bab ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah. Hanya Allah semata mirip-mirip seseorang yang kasmaran. Dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu kemampuan dia memandang yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila. Syekh Siti Jenar kemudian sebagaimana al-Halaj mengatakan hal yang mirip, mengatakan, jika al-Halaj mengatakan di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi. Di dalam dirinya hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun, zat Allah. Sifat ingsun, sifat Allah. Nama ingsun, nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafalkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadarannya dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaidah, ini melanggar dharma, kaidah seseorang berzikir perindu kepada Allah. Dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya.
Maka yang terjadi muncullah kelompok Wujudiyah di tahun 1400-an sampai 1500-an, 1600-an, 1700-an. Itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah, Fansuri, Samsuddin, Sumatrani, kemudian juga Nurdinah Raniri. Semuanya berbicara itu dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hanacaraka. Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Al-Halaj, "Wahai Halaj wa Aba Mansur, tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan, dan itu sangat mengerikan sekali." Ajaran ini belakangan dibahaskan secara lokal, disebut dengan Al-Haidiyah. Itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah, tidak ada yang bersatu. Hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa hamba dianggap tidak ada? Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa yang wujud cuma Allah? Tapi orang-orang yang kemudian lancang mau menerjemahkan ajaran Syekh Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Al-Halaj tidak pernah mengatakan itu, tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling kawula Gusti. Ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya, kenapa seorang Syekh Siti Jenar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan Ilahi? Maka teman-teman sahabat yang dimuliakan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan, "Aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lebur, kecuali di hadapan Ibnul Maidini." Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Al-Halaj kita larang mengatakan, "Maafin jubati ilallah"? Kan dia sedang mabuk asyik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mari berhusnuzon. Apa yang terjadi di zaman mereka itu sunatullah. Secara hukum fikih, betul pelakunya harus ditanya, dieksekusi jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya. Mungkin seorang hakim Qoti mengatakan kamu dipegal, tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah paham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman Halaj, saya akan selamatkan Al-Halaj, saya akan bebaskan Halaj. Maka kami pun jika pantas mengatakan itu, akan mengatakan yang sama jika di zaman itu kami menjadi hakimnya. Tentu kita akan memaklumi Al-Halaj, memaklumi Syekh Siti Jenar. Tentu kita tidak pantas tentunya mengatakan hal itu, hanya Allah lah yang memantaskan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.